Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan ibadahnya. Pada mata kuliah strategi belajar mengajar ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran dan macam-macamnya. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Musbaiti dengan NIM 2620022 sebagai moderator, dan pemateri kita Muhammad Eko Setiawan dengan NIM 2620036, Muhammad Butiono dengan NIM 2620037, dan Nova Yuliana Sari dengan NIM 2620039. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha agar mencapai kemenangan pada suatu pertempuran. Mujiono berpendapat bahwa strategi pembelajaran merupakan kegiatan pendidik untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu pendidik menggunakan langkah tertentu. Kemp dalam Wina Sanjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. J.R. David, Wina Sanjaya 2008, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau perbuatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusun rencana kerja, belum sampai pada tindakan. B. Konsep dasar strategi pembelajaran. 1. Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan dan perubahan zaman. 2. Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk menyempurnakan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. C. Hubungan antara model, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. D. Macam-macam strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran penyampaian exposition ialah bahan pembelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. 2. Strategi pembelajaran penemuan discovery. Bahan pembelajaran dicari dan ditentukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak menjadi fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. 3. Strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan.
4. Strategi pembelajaran kelompok atau groups. Strategi pembelajaran kelompok dilakukan siswa secara berkelompok. 5. Strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dari ilustrasi-ilustrasi. 6. Strategi pembelajaran induktif. Strategi ini bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. 7. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek, dan latihan serta demonstrasi. 8. Strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramahan menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. 9. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. 10. Strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. 11. Strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu atau kemandirian. 12. Strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. 13. Strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa atau untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. 14. Strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel strategi pembelajaran lainnya atau variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih dan apabila ada kesalahan maupun yang lainnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.